Puji nama Tuhan, senang kembali Bapak Ibu Saudaraku, kita berjumpa kembali di hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kita semua. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita sebelum kita datang untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan di hari ini. Mari tundukkan kepala bersama, bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih karuniamu, kebaikanmu yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali hadir, kami kembali datang kepadamu untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami, walaupun ini hanya melalui tayangan online ini Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Engkau sanggup melawat setiap kami, Engkau sanggup menolong setiap kami, Engkau sanggup menjamah kami satu persatu. Kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka kepadamu. Kami mau memberikan hidup kami, hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan, lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, puja
pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Mari sembah Dia. Ini hati kami Tuhan, ku berikan hatiku, ku jaga hatiku, hati yang menyembah, hati yang memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami boleh kembali lagi Bapa malam hari ini untuk ada bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari kami tidak akan memadamkan roh-Mu, kami mau tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, malam hari ini saya diingatkan untuk saudara dan saya, kita semua tetap untuk jaga hati saudara. Karena maaf saudara, banyak orang-orang yang sudah mulai resah, banyak orang-orang yang katakan mereka kering saudara. Mari saudara, kenapa sampai bisa kering saudara? Ya, kita lihat dulu dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan saudara, kepada saudara dan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita diminta untuk jaga hati, ya, karena hati ini nomor satu saudara. Ya, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, ya, dari hati ini saudara, itu terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita memancarkan kehidupan. Saudara, bagaimana hati kita bisa dikatakan kering saudara? Ya, saya percaya kalau hati saudara gembira, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur saudara. Saya percaya hati ini kalau kita jagai saudara senantiasa dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan segala yang baik, ucapan syukur kepada Tuhan, saya percaya hati itu tidak akan menjadi kering saudara, apapun keadaannya saat ini. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 100 yang ke 103 ayat 104 ayat yang ke-30. Mazmur 104 ayat 30 katakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Saudara, dikatakan apabila Tuhan itu mengirim rohnya, maka dikatakan mereka tercipta. Siapa mereka itu? Kita saudara. Menjadi orang-orang yang tercipta ketika Tuhan mengirim rohnya. Ya, dikatakan ketika saudara menerima kepenuhan daripada rohnya yang kudus. Saudara, saya percaya hati ini mulai saudara diperbarui oleh Tuhan. Bahkan dikatakan engkau membaharui muka bumi. Betul saudara, orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, ya mereka jadi bisa mengerti, bisa melakukan segala sesuatu, mengerti segala sesuatu karena pekerjaan daripada roh Tuhan saudara. Oleh karena itu saudara, jangan padamkan roh sekali lagi. Ya, kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus memenuhi saudara. Saya percaya saudara, dikatakan apabila Tuhan itu mengirim rohnya kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang tercipta, yang dikatakan saudara
Tuhan itu membaharui muka bumi. Ya, jadi apa yang dibaharui, khususnya hati pikiran kita semuanya saudara dibaharui oleh Tuhan. Ya, sehingga dikatakan hati ini tidak akan kering saudara. Ya, ketika Tuhan mencurahkan rohnya penuh. Oleh karena itu saudara, kalau saudara merasa rasanya sudah mulai loyo, sudah mulai kering, terus saudara perkatakan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua saudara terus berbahasa roh. Ya, bahasa roh itu mulai aktifkan kembali saudara, perkatakan. Jangan ketika saudara waktu kumpul bersama-sama dalam ibadah berbahasa roh, semua memuji menyembah dalam roh, baru saudara memuji menyembah dalam roh. Di rumah pun saudara, meskipun kita tidak ada orang yang lain, tidak ada hamba-hamba Tuhan yang boleh bersama-sama kita terus harus menyentakkan roh kita saudara, untuk kita terus berbahasa roh. Oleh karena itu bagi orang-orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu yang membaharui saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang tercipta, yang mungkin tadinya tidak mengerti, tidak tahu, tidak apa yang harus dilakukan saudara. Bahkan saudara dikatakan banyak hal yang tidak terkontrol. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita saudara, kita mau marah itu ingat saudara, Roh Kudus mengingatkan, jangan marah. Kita mau kecewa, kita mau pahit, kamu harus mengampuni. Saudara, Roh Kudus itu dikatakan roh yang mengajar saudara, menasihati saudara, mengingatkan saudara dan saya. Untuk apa saudara? Supaya kita mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika saudara mau jatuh terpelecok, mau salah jalan, ya dikatakan, ya Roh Kudus bisa mengingatkan, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Ya, mungkin Tuhan katakan, jangan terus. Roh Kudus mengingatkan sebetulnya sudah ada di dalam kita saudaraku. Oleh karena itu jaga hati. Hati ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Jangan emosi, jangan marah. Ya saudara, kita harus tenang dalam nama Yesus. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita saudara, otomatis hati kita dirongrong saudara. Oleh siapa? Yaitu oleh pekerjaan setan, iblis yang hendak menghancurkan, hendak membinasakan saudara dan saya. Dikatakan, firman Tuhan katakan, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Limpah dalam apa? Limpah dalam ucapan syukur saudara. Ya, dikatakan bahwa kalau iblis itu datang, sifatnya hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang dicuri apa saudara? Damai sejahtera kita. Yang dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Yang dibunuh yaitu saudara, roh saudara, supaya mati saudara, supaya kita tidak bisa dalam arti pengenalan akan Tuhan itu ya makin ya menurun. Pengenalan akan Tuhan itu boleh terus bertambah-tambah ketika saudara terus dalam keadaan, meskipun dalam masa, meskipun saudara dalam perjalanan di mobil atau di pekerjaan, saudara bisa terus berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Ya saudara, tidak perlu keras-keras saudara. Ya pelan-pelan. Untuk apa? Membangun diri saudara, yang saya sudah pernah sampaikan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, bahwa siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun dirinya sendiri saudara. Ya, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, roh itu yang membangunkan saudara dan saya. Oleh karena itu mari saudara, ya saya tidak panjangkan firman Tuhan. Memang ada yang bilang kok sebentar Bu. Ya kita pakai waktu ya 15 menit lebih kurang saudara, supaya semuanya bisa dikerjakan dengan sempurna. Ya saudara, mau panjang sebetulnya bisa. Ada yang bilang lagi nek kepanjangan nanti waduh, juga kadang mereka itu waktunya nggak ada. Mereka juga katakan ya sudah ngantuk dan segala macam dan jenuh dan apa, bisa aja macam-macam kalau terlalu lama. Saudara, sebetulnya ya lama tidak lama itu tergantung dari hati saudara. Ketika menyerap firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, kita jagai hati kita. Yang penting saudara, ya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Saya percaya ya
ketika roh Tuhan itu yang datang ya membasahi saudara dan saya, maka saudara dijadikan orang-orang yang tadinya mungkin kering, ya, saudara bisa ya merasa dipuaskan kembali. Tadinya dahaga dipuaskan. Karena dikatakan ketika Tuhan mengirim rohnya, maka mereka akan tercipta. Saudara akan menjadi orang-orang yang tercipta. Yang tadinya mungkin malas, ngantuk, baca firman dan segala macam berdoa. Saudara, dengan saudara terus berkata-kata dulu dalam bahasa roh sebelum masuk dalam membaca firman, saudara bisa mungkin dengan pujian, penyembahan terus dalam roh saudara. Dan roh itu yang membaharui kita saudara, memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Ya Rabbahanatu rapatasik. Kidibi ikan hanasik rapatasanda rapatasanda. Bapak, kami tahu satu hal, bahwa Engkau memperdulikan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu jagai hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari sinilah terpancar kehidupan itu ya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan anak-anakmu kering, anak-anakmu jatuh tergeletak, anak-anakmu jauh undur dari hadapanmu. Mari Bapa, apapun yang kami harus hadapi saat ini Tuhan, hari-hari kami, meskipun kami tidak bisa beribadah di satu tempat untuk bersama-sama, tetapi kami tahu satu hal Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh terus berdoa, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu. Sebab kami tahu bahwa roh itu yang akan membaharui kehidupan kami dari ujung rambut kepala kami sampai kepada ujung telapak kaki kami. Perbarui roh kami ya Tuhan, perbarui badan kami ya Tuhan. Anak-anakmu yang kering saat ini Kau basahi dengan rohmu, basahi dengan firman kebenaranmu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang boleh bersuka cita, orang-orang yang tetap bisa bertahan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk COVID-19 ini. Kami tetap menanti-nantikan pertolongan yang datang daripadamu. Kami boleh menunggu dan menanti dengan sabar Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semua apa yang menjadi masalah yang ada di bangsa kami Indonesia ini. Khususnya Tuhan saat ini yang ada di kota Surabaya. Mari Bapa, Engkau sendiri yang melihat bagaimana Tuhan kota kami Surabaya saat ini sedang ada di zona merah. Berikan kepada anak-anakmu yang ada di kota kami Surabaya, orang-orang yang ada di kota kami Surabaya, menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, taat akan segala kebenaran daripada firman-Mu sendiri. Mari Bapa, jangan Kau biarkan Tuhan COVID-19 ini terus Bapa melebar, terus bertambah-tambah. Mari Bapa, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyelesaikannya segera. Sebab kami tahu, kami percaya lewat kami Tuhan yang Kau baharui roh kami, Engkau juga sanggup membaharui rakataka rawa-rawa orang-orang yang ada di muka bumi ini. Mari Bapa, Engkau jamah setiap mereka yang belum mengenal Engkau. Engkau jamah Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tercipta. Dan Engkau sendiri yang akan menjadikan kami Tuhan milik kepunyaan-Mu untuk tetap bertahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi orang-orang yang terkena COVID Corona. Tuhan, aku percaya Tuhan, orang-orang yang terkena Corona ini, biar Engkau sendiri yang menyembuhkan segera Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau sendiri yang mematahkan semua tali rantai daripada penyebaran COVID ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua para medis yang ada di garis depan. Engkau berkati Tuhan semua, khususnya orang-orang yang ada di rumah sakit saat ini. Baik mereka yang dalam keadaan Tuhan mungkin tidak sakit corona, tetapi Tuhan banyak orang-orang yang pada akhirnya
ada di rumah sakit, mereka juga terkena corona. Mari Tuhan, jangan Kau biarkan Tuhan. Oh, rakata syandara labataka ya ralawarawara. Penyebaran itu terus menerus Bapa melebar. Kami minta dalam nama Yesus, biar Roh-Mu yang kudus itu sendiri yang menghancurkan semua pekerjaan daripada penyebaran virus corona. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, semua Wakil Presiden, DPR, Menteri, semua MPR, Tuhan, bahkan seluruh jajaran yang ada di pemerintahan kami, Tuhan. Jauhkan mereka orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang Bapak Kau percayakan untuk memerintah ini jauhkan dari virus corona. Engkau yang menjaga kehidupan mereka, Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga anak-anak-Mu yang masih berlibur. Kami tidak gegabah. Kami mau terus berjalan menurut suara-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sedang mengerjakan di dalam setiap kami. Khususnya di bangsa kami Indonesia ini. Yaitu kota kami Surabaya. Terima kasih Bapak. Biarlah Surabaya boleh menjadi kota yang orang-orang di dalamnya taat kepada suara daripada Roh-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan tayangan YouTube kami. Kiranya bisa menjadi berkat, memberikan kekuatan, dan memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan. Dan kami mengundang biarlah Bapak Ibu Saudara bisa ikut serta menjadi berkat dengan cara membagikan tayangan ini, YouTube ini bisa di-share ke teman-teman yang lain, ke kerabat, saudara. Biarlah kita bisa boleh menguatkan satu dengan yang lainnya kembali Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada permohonan doa, bisa ditulis di kolom komen di bawah, yaitu di bawah tayangan ini Bapak Ibu Saudaraku. Ditulis pokok-pokok doa apa yang bisa kami bantu untuk dibawa di dalam doa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.